Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Darnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemrograman bahasa C pada modul 2. Sebelumnya, mari kita lihat pembahasan dari modul 2. Modul 2 itu tipe data konstanta dan variabel, di mana tipe data dalam bahasa C terdapat beberapa tipe data dasar yang telah didefinisikan dan digolongkan dalam tipe bilangan bulat, integer, bilangan real, floating point, tipe logika, boolean, dan tipe karakter atau teks, karakter, atau string. Bisa dapat dilihat dari layar. Tipe-tipe dari data ada integer, type in, segment in, sort in, segment in, segment sort in, long in, dan lain-lainnya. Kemudian di situ juga terdapat ukuran atau bitnya dan rentang nilai dari sekian ke sekian. Kemudian juga terdapat juga tipe data bilangan real, merepresentasikan data-data bilangan yang mengandung angka di belakang koma. Tipe data yang termasuk ke dalam kategori bilangan real adalah float, double, dan long double. Ukurannya bisa dilihat di layar. Kemudian juga ada tipe data karakter yang mempresentasikan data-data berupa karakter. Seperti bisa dilihat ada char, segment char, dan segment char. Di sini juga terdapat ukurannya. Untuk bitnya adalah bit 8 dan rentang nilai dari min ke plus bisa dilihat di layar. Kemudian untuk mulai mempelajari mengenai tipe-tipe data, kita langsung masuk ke modul 2.1. Mari kita buka untuk aplikasi dari Visual Studio 2012-nya. Setelah terbuka, kita mulai untuk membuat project, yaitu dengan project. Kemudian Win32 Console Application. Win32 Console Application, kemudian kita memberi nama project yang akan kita buat, yaitu modul 2.1. Kemudian kita tekan OK. Setelah tampil welcome to the Win32 Application website, kita memilih next untuk melanjutkan project pembuatan dan membuat konsol. Kemudian kita seperti biasa kita checklist empty project, kemudian kita tekan finish. Kemudian layar terbuka, mulai kita bikin file. Kemudian kita pilih save as file. Kemudian kita tipe data dasar. Layar akan tampil seperti ini dan gambar editor siap untuk membuat project. Kita ketikkan seperti biasa, membuat komen terlebih dahulu. 1 data dasar. Kemudian untuk
kan adalah fungsi utama dari pemrograman bahasa C++ yang kita bikin untuk komen tampilan tulis. Kemudian pendeklarasian inisialisasi dari variabel int variabel x dengan tipe data integer, kemudian memiliki nilai x sama dengan 10. Kemudian cout untuk menginput nilai, mengeluarkan nilai dari x, contoh nilai tipe bilangan variabel yang dipanggil, kemudian enter lagi, titik koma, kemudian inisialisasi lagi variabel y dengan tipe data double, kemudian dia memiliki nilai 1, 2, 3, 1, 3, 4, kemudian cout. Contoh nilai tipe data variabel yang dipanggil, kemudian enter lagi, kemudian char untuk tipe karakter sama dengan karakter A, kemudian char pointer text dengan kata char dengan array dengan rentang 39 inputan, kemudian teks dengan batas sebanyak kemudian untuk menampilkan di layar eksekusi untuk karakter MDL, enter, kemudian cout untuk teks, enter, cout lagi dengan teks, oke 9,
kemudian lagi, enter 2 kali. Kemudian untuk menahan hasil eksekusi, kita tambah sistem pause, kemudian return untuk mengakhiri project ini, atau mengembalikan nilai 0. Selesai. Mari kita coba untuk mengerun. Kita compile terlebih dahulu. Terdapat error untuk karakter. Di sini karakter memakai huruf kecil, maka untuk pemanggilannya juga harus menggunakan huruf kecil. Setelah itu kita compile kembali. Di lembar output sudah sukses. Kemudian kita coba untuk merun. Dan hasilnya akan seperti ini. Ajaran tipe data, contoh nilai tipe bilangan bulat X sama dengan 0, dan contoh nilai tipe data real Y sama dengan 123,134. Kemudian untuk karakter pertama akan tampil A, kemudian yang kedua kata, yang ketiga teks dengan batas sebanyak 32 karakter. Itulah tadi, inilah contoh project dari tipe data dasar. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang modul 2.2, yaitu tentang konversi tipe data, di mana operasi perhitungan pada C++ dapat dilakukan dengan menggunakan tipe data yang sama. Jika dalam suatu ekspresi terdapat operand dengan tipe data yang berbeda, maka C++ akan mengkonversi salah satu tipe tersebut sehingga kedua tipe menjadi sama. Ada beberapa aturan yang digunakan oleh C++ dalam mengkonversi tipe data, yaitu jika salah satu operand bertipe long double, maka yang lain dikonversi menjadi long double. Jika salah satu operand bertipe double, maka yang lain dikonversi menjadi double. Jika salah satu operand bertipe float, maka yang lain dikonversi menjadi tipe data float. Jika salah satu operand bertipe char, sided char, unsided sort, maka yang lain dikonversi menjadi integer. Baiklah, kita akan mencoba membuat project yang berhubungan dengan konversi tipe data. Pertama-tama kita buka Visual Studio kita. Kemudian kita memberi nama project yang akan kita buat. Win32 Console Application, lalu kita beri nama project kita modul 2.2, tekan OK. Setelah tampil halaman welcome to the Win32 Application Wizard, untuk melanjutkan project tekan next. Kemudian kita checklist dari optional DFT project, lalu tekan finish.
Setelah tampilan terbuka, kemudian kita memberi nama file, item, kemudian kita beri nama konversi tipe data. Lembar editor siap untuk dipakai. Kemudian kita akan membuat project sesuai dengan modul 2.2, yaitu seperti contoh ini. Kemudian hasil akan seperti ini. Nah, kita akan mencoba. Kemudian kita beri komentar terlebih dahulu. Modul 22 untuk nama filenya versi tipe data. Kemudian nama kemudian tekan input untuk library layout, EOS stream, kemudian using namespace std, kemudian fungsi utama ini, kemudian inisialisasi variabel char, karakter sama dengan A, cout untuk menampilkan ke layar eksekusi, karakter NDL, kemudian save out, nilai RSCI, kemudian panggilannya untuk in pada karakter. Kemudian enter, kemudian untuk menahan sistem eksekusi kedua sistem pause, dan di return none. Nah, setelah tampilan jadi seperti ini, maka kita mencoba untuk compile terlebih dahulu. Tidak terjadi error. Ini kita mencoba untuk kita run lagi. Karakter A memiliki nilai ASCII 65. Adalah hasil dari project konversi tipe data.
Demikianlah tadi project modul 2.2 konversi tipe data. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ke modul 2.3 tentang konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstan atau tetap. Artinya, nilai konstanta adalah tidak dapat diubah. Konstanta berguna untuk menentukan nilai yang merupakan tetapan. Misalnya nilai pi, satuan dari kecepatan cahaya, dan sebagainya. Identifier adalah suatu pengenal atau pengidentifikasi yang dideklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Identifier dapat berupa variabel, konstanta, fungsi, dan kelas. Dalam menentukan atau membuat identifier pada program, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu C++ bersifat case sensitif. Lalu identifier tidak boleh diawali dengan angka, kemudian identifier tidak boleh menggunakan karakter simbol. Identifier tidak boleh menggunakan kata kunci yang terdapat pada C++ seperti break, return, dan lain-lain. Lalu nama identifier sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhannya. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal. Kita akan membuat project seperti di layar ini. Kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan ke layar eksekusinya. Baiklah, kita langsung buka aplikasi Visual Studio 2012-nya. Kemudian kita beri nama new project untuk modul 2.3-nya. Kita pilih Win32 Console Application, lalu beri nama project yang akan kita bikin, modul 2.3. Untuk melanjutkan project, kita tekan next, lalu kita pilih checklist empty project di additional option, kemudian kita tekan finish. Kemudian kita beri nama file, klik kanan, add new item, tekan seperti file, kemudian kita klik konstanta. Sudah tampil dari nama filenya. Kemudian kita mulai mengetikkan project yang akan kita buat sesuai dengan modul 2.3 tadi. Kemudian kita beri komen terlebih dahulu, modul 2.3 konstanta. Kemudian can include string. Sudah dijelaskan fungsi dari input dan stream sebelumnya. Kemudian kita gunakan using is std. Kemudian fungsi utama selalu ada setiap kita membuat pemrograman C++. Konstantanya seperti
perintah dari modul 2.3 letakkan di sini. Const inbox 5. Inilah konstanta yang telah dijelaskan dari 2.3 tadi, yaitu yang bersifat konstan atau tetap, nilai tetap yang akan dipakai dalam inisialisasi variabel untuk konstanta tadi. Dimana nilai max sama dengan 5. Kemudian kita lakukan perulangan for in C sama dengan 0, kemudian C lebih kecil dari max, kemudian C huruf besar increment, lalu kurung A, C melakukan perhitungan C dikali 10, kemudian ulangan lagi for integer C sama dengan 0, C lebih kecil dari max. Oh, ini C besar. Max, kemudian C kecil increment. Kita tampilkan A kecil, kemudian enter. Kemudian sistem pause untuk menahan hasil eksekusi, lalu return kembalikan nilai. Setelah coding selesai, kita coba untuk mengcompile terlebih dahulu. Tidak terjadi error, kemudian kita langsung jalankan run. Inilah hasil dari modul 2.3. Demikianlah tadi penjabaran saya dari modul 2.3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan ke modul 2.4, yaitu tentang variabel. Terlebih dahulu kita lihat modulnya. Variabel adalah sebuah identifier yang nilainya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan program. Jika dibutuhkan sebuah variabel yang dapat dikenali oleh semua lingkungan dalam program, maka harus digunakan variabel global. Pada Visual C++ selalu terdapat fungsi utama. Variabel global biasanya dideklarasikan di luar fungsi utama tersebut. Untuk contohnya kita bisa lihat di
2.4. Ini kita akan mencoba untuk membuatnya di Visual Studio 2012. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian kita beri nama modul 2.4. Lalu kita tekan OK. Untuk melanjutkan project kita tekan next. Lalu kita di additional option kita pilih checklist di project, lalu kita tekan finish. Kemudian setelah terbuka kita langsung membuat file untuk, kemudian kita beri nama ini variabel. Kemudian kita tulis program sesuai dengan modul 2.4 tadi. Dan sebelumnya kita kasih komentar terlebih dahulu modul 2.4, kemudian variabel global dan lokal, kemudian nama, kemudian enter. Oke. Ya, kita langsung bikin include this string std. Kemudian kita mulai membuat variabel global yaitu int a. Ini merupakan variabel global yang telah dijelaskan tadi di modul 2.4 tentang variabel tadi. Kemudian kita bikin fungsi utamanya in name. Kemudian A, ini pendeklarasian untuk nilainya A sama dengan 100. Ini merupakan inisialisasi variabel untuk lokal. Kemudian kita untuk mencetak ke hasil eksekusinya kita ini untuk input nilai A sama dengan, kemudian nilai A yang akan kita panggil. Kemudian kita tekan enter 2 kali. Kemudian ini lagi, ini merupakan inisialisasi variabel lokal. B, untuk nilainya kita isikan 50. Kemudian kita cetak kita panggil nilai apa yang akan kita panggil. Kemudian kita enter 2 kali. Setelah itu sistem pause untuk menahan hasil eksekusi agar bisa dilihat. Kemudian kita setelah selesai kita compile terlebih dahulu agar kita bisa melihat adakah keeroran atau sudah sukses. Kemudian kita compile, hasilnya sukses. Kemudian kita langsung kita run. Dan ini
ini adalah hasil. Dan ini adalah hasilnya, di mana nilai variabel A merupakan variabel dari global, dan sedangkan nilai variabel B adalah nilai variabel dari lokal. Demikianlah tadi pembahasan tentang modul 2.4 tentang variabel global dan variabel lokal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan ke modul 2.5 tentang tipe data variabel. Sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam tipe data variabel, dan di sini kita akan mencoba kembali untuk mengaplikasikannya di Visual Studio 2012. Lalu kita membuat nama project seperti biasa, modul 25. Oke, kemudian next, kita tekan checklist empty project di additional option, lalu kita tekan finish. Kita pilih nama file. Latihan tipe data. Kita langsung membuat programnya. Pertama kita bikin komentar terlebih dahulu untuk latihan tipe data. NLP jadi kita tambah library kembali, include limits using new service. Kemudian tekan fungsi utama.
tipe data char sama dengan char maksimum char kemudian sama kita bikin ganti segment char data segment char kemudian tipe data user unit char dideklarasikan sebagai ujar min. Kemudian sort, tipe data sort dideklarasikan sebagai SHRT maximal sort kemudian integer maksimal integer inline ini kemudian long minimum long integer kemudian bisa sort dideklarasikan dengan SHRT kemudian maksimum user long dengan ulang
Setelah selesai, kita coba untuk mengcompile agar kita bisa mengetahui kesalahan ataukah sudah sukses. Sudah sukses, kemudian kita langsung debug atau kita run. Nah, tadi hasil dari pemrograman tentang latihan tipe data yang terdapat di C++. Ada char, ada signature, ada maximum signature, dan ini merupakan nilai-nilai dari tipe data yang ada. Demikianlah tadi pembahasan tentang modul 2.5 dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.